Tuhan yang menolong kami, yang memberkati kami. Kami bersyukur sore hari ini ada waktu, ada kesempatan yang baik yang Tuhan beri. Kami mau serahkan ibadah kami sore ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Tuhan mengurapi setiap pelayan-pelayan Tuhan Yesus yang akan ambil bagian melayani. Kami yang dilayani, semua kami juga dalam urapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang dalam perjalanan, percepatkan langkah mereka untuk datang ke rumah-Mu, untuk kami sama-sama bersuka cita menikmati kehadiran-Mu sore ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami dan kami mau buka alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Ucapan syukur kita mau sama-sama naikkan di sore hari ini. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya. Dijaga Tuhan. Tuhan Yesus baik buat saudara dan saya. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih Tuhan tidak berkesudahan untuk kita, umat kesayangannya. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa
sebagai anak-anak Tuhan, kita layak, kita patut untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, ya. Karena kita tidak bisa balas kasih Tuhan yang Tuhan berikan setiap hari, setiap waktu, setiap saat dalam hidup kita. Selagi kita bisa bernafas, kita mau selalu tinggikan nama Tuhan Yesus dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau angkat lagi satu pujian yang berkata, kiri kananku ada Tuhan. Ya, walau mungkin kita sendiri secara manusia, tetapi kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Amin. Dia selalu lingkupi kita dengan kasih-Nya, Dia selalu jaga kita, Dia selalu tolong kita. Haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Amin. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekeliling ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku berpasrah kepada Tuhan, ku bertobat kepada-Nya. Amin. Ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Amin. Haleluya. Kiri kananku ada, amin. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Katakan dengan iman kita, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Sekali lagi katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Dia Tuhan yang Immanuel buat kita. Amin. Kalau Dia bilang, aku menyertai engkau, ya, itu nyata dalam hidup kita. Sebab itu saat ini kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hadir mau menyaksikan kebaikan Tuhan, merasakan bagaimana Tuhan itu menyertai setiap langkah hidup Bapak Ibu Saudara, bisa maju ke depan. Kita angkat pujian ini. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hati
rindu firman-Mu. Firman Tuhan yang berkuasa, sanggup memulihkan kita, sanggup menyembuhkan kita, sanggup menolong kita, ya, sanggup memberikan kekuatan, sukacita dalam hidup kita. Sebab itu kita mau buka hati untuk firman Tuhan masuk di dalam setiap hati kita sore ini. Kita izinkan firman-Nya bekerja. Haleluya. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami menyembah. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda, ku rindu menikmati, ku rindu menikmati. Sekali lagi katakan, ku rindu Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Benar Tuhan, ini kerinduan kami. Kami sudah memuji, menyembah Engkau. Kiranya pujian penyembahan kami naik di hadapan hadirat-Mu, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau siapkan hati untuk diisi dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu. Biarlah kuasa firman itu menjadi kekuatan buat kami, menjadi berkat buat kami. Dan haleluya, benar-benar hati kami mau buka untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami siapkan hati ini untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Walaupun di luar tadi hujan yang deras, tapi tidak menghalangi kita semua untuk datang ke rumah Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, menyertai kehidupan kita, memberikan kekuatan sehingga hari ini kita mau cari Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Pada sore hari ini saya mau sharing dengan Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kebenaran firman Tuhan. Saya ingin ambil tema yang hampir berhubungan dengan karena saya habis berulang tahun pernikahan. Haleluya, puji Tuhan. Nanti hari Minggu saja saya bersaksi.
Ya ditunda-tunda ya saksinya. Puji Tuhan, yang pastinya saya bersyukur sekali. Ada ucapan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang begitu besar. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita akan buka di dalam Amsal pasal 31 ayat yang ke-30. Ketemu Bapak Saudara, Amsal pasal 31 yang ke-30. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin, haleluya. Kalau saya mau kasih tema pada sore hari ini adalah wanita atau istri yang baik. Nah, puji Tuhan, semua makinnya kebanyakan wanita. Haleluya, wanita menang. Puji Tuhan, karena memang pada kenyataannya di dunia ini wanita lebih banyak daripada pria. Haleluya. Bapak Saudara, kita melihat dan kita mengetahui bahwa penulis Amsal itu adalah Raja Salomo. Raja Salomo itu, kalau kita pernah dengar ceritanya, dia punya istri ada 300, gundik ada 700. Oh, kebalik, istri ada 700, gundik ada 300, jumlahnya 1000. Haleluya. Pasti dari pengalamannya Raja Salomo ini sangat banyak, sudah. Pasti punya istri yang sangat cantik-cantik, punya istri yang sangat seksi, punya istri yang luar biasa, dan uangnya pasti banyak. Haleluya. Tapi Raja Salomo di sini bilang begini, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, seperti halnya Bapak Saudara, ada pepatah di dunia ini yang mengatakan kalau cari pacar yang cantik, tapi kalau cari istri yang baik, gitu ya. Tapi kalau kita jadi anak Tuhan, maunya yang cantik dan yang baik. Kamu salah satunya, amin, haleluya. Dan nasihat Raja Salomo begini Bapak Saudara, kalau cari istri jangan cuma cantik, tapi harus cari yang baik. Jangan cari yang cantik dari luarnya aja. Karena kalau kita nikah bukan hanya dengan kulit luarnya aja, tetapi dengan dalamnya, yang artinya adalah karakter. Dan bagaimana Bapak Saudara kriteria atau wanita atau seorang istri yang baik itu? Yang pertama kita mau belajar Bapak Saudara, dilihat dari tingkah lakunya dan kehidupan ibadahnya. Kita akan buka di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Amin. Lihat, istri yang baik adalah istri yang bisa tunduk kepada suami, yang bisa menghargai suaminya. Biasanya tantangan dalam pernikahan itu adalah bagaimana seorang istri itu tunduk kepada suami. Dan dalam kenyataannya, dalam dunia ini, dalam real kehidupan rumah tangga, banyak penyebab mengapa istri itu sulit tunduk kepada suami. Mungkin kita ambil contohnya satu, kebiasaan istrinya terlalu dominan. Nah, pengennya menang sendiri, gak mau ngalah, omongannya minta selalu didengar terus. Kayaknya itu saya ya Saudara. Tapi puji Tuhan, itu saya yang dulu. Haleluya. Saya boleh diproses oleh Tuhan. Saya gak boleh seperti itu, karena saya mau tunduk kepada suami, karena itu adalah perintah Tuhan. Nah, yang kedua, istri yang tinggi hati karena prestasi, penghasilan, dan kekayaan yang lebih dari suaminya.
Biasanya egoisnya itu lebih tinggi kalau istri yang bekerja itu, saudara, karena nggak bisa diatur, karena mungkin dalam bekerjanya dia biasa untuk memerintah, dia biasa menjadi seorang pemimpin, akhirnya susah untuk tunduk kepada suaminya. Itu cerita di luar sana, karena saya melihat sendiri teman-teman di sekitar saya, gitu Bapak Saudara. Yang ketiga, beberapa hal yang membuat istri tidak taat sama suaminya. Istri yang tidak mau mengampuni. Namanya dalam rumah tangga Bapak Saudara, pasti kita seorang istri atau seorang suami pernah berbuat salah. Kalau kita nggak murah hati, kita nggak suka mengampuni, biasanya nggak bisa tunduk kepada suami yang pernah lakukan kesalahan. Kita selalu ungkit gitu terus. Akhirnya kita nggak bisa mengampuni, dan pada ujung-ujungnya kita nggak bisa tunduk sama suami kita. Contoh yang keempat, suami yang tidak berfungsi sebagai sumber pencari nafkah. Nggak bisa jadi teladan, nggak bisa jadi imam, cuma pintar ngomong. Biasanya itu nggak dihormati oleh istrinya. Tapi Tuhan Yesus mau kita sebagai seorang istri itu tetap tunduk dan hormat pada suami, apapun keadaan suami kita, saudara. Amin. Untuk para istri, untuk saya dan semua wanita yang ada di tempat ini, meskipun kita lebih pintar, bisa cari uang sendiri, bukan berarti kita nggak tunduk kepada suami. Tetap hormat, belajar menundukkan diri, dan yakin percaya ada berkat Tuhan datang ketika kita itu mentaati kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Orang yang takut akan Tuhan bisa dilihat dari cara hidupnya, dari pertimbangan atau keputusan hatinya, Bapak Ibu Saudara, dari perkataan lidahnya. Perempuan yang baik itu membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut itu ada di lidahnya. Kalau saya sendiri masih suka marah, masih suka ngomel. Oh haleluya, Tuhan ampuni. Saya ingin belajar kebenaran firman Tuhan ini. Ketika saya tadi baca juga mengingatkan diri sendiri bahwa saya masih jauh dari kata seorang istri yang baik, seorang wanita yang baik. Saya juga belajar bagaimana menjadi seorang istri yang baik, menjadi ibu yang baik, supaya lidah saya ini juga berkata-kata dengan lembut. Bagaimana mulut saya ini ketika membuka berbicara dengan anak-anak, dengan suami, penuh dengan hikmat. Saya mau tetap belajar, karena belajar itu tidak mengenal usia. Amin. Haleluya. Lalu yang kedua, kriteria istri yang baik itu apa? Kriteria yang baik itu cantik batiniahnya. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat keempat. Saya akan bacakan dulu untuk saudara. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Amin. Haleluya. Istri yang cantik batiniah itu baik hati dan pemurah. Murah yang dimaksud adalah mudah memaafkan dan murah hati. Berat loh jadi murah hati itu, karena gak semua orang itu bisa menyenangkan hati kita, benar? Punya roh lemah lembut, rendah hati, mau menerima masukan dari suami, menghargai suami, mau ditegur ketika kita salah. Dan di sini juga dikatakan adalah roh yang tentram. Punya roh yang tentram, tidak suka bertengkar, tetapi suka damai. Roh yang tentram ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, terutama bagi kita sebagai seorang wanita. Ingat kisah Delila. Delila itu membuat seorang Simpson yang playboy bertekuk lutut ya, dan jatuh cinta kepadanya karena Delila punya roh yang tentram. Ditemukan 3 kali bahwa Simpson itu tertidur di pangkuan Delila. Jangan sampai perempuan di luar sana jadi Delila, Bapak Saudara. Kita harus jadi Delila buat suami kita sendiri, amin. Buat ibu-ibu semuanya, jangan biarkan, jangan beri kesempatan untuk Delila di luar sana. Kita harus jadi Delila buat suami kita sendiri. Buat suami nyaman sama kita. Puji suami sekali-sekali. Kadang malu saya kalau mau puji suami gitu, tapi nggak apa-apa. Daripada suami saya dipuji orang lain, gitu ya. Lebih baik saya puji sendiri dulu.
Jangan sampai suami nyaman dengan pujian di luar sana. Jangan biarkan itu. Ayo kita miliki cantik yang batiniah. Lalu kriteria istri yang baik. Yang ketiga adalah bijaksana, suci, dan rajin. Kita akan buka di dalam Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Amin. Haleluya. Istri yang bijak itu seperti apa? Bijak, contohnya bijak dalam mengelola keuangan, bijak dalam mengambil setiap keputusan, bijak dalam menanggapi setiap kesalahan bila suami berbuat salah, saudara. Dan kalau kita boleh melihat yang tadi Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 11 itu ada dikatakan bahwa istri lebih berharga dari permata dan hati suaminya percaya kepadanya. Amin. Kita sebagai seorang istri mau dan pastinya pengen suami itu percaya penuh kepada kita. Apapun dipercayakan kepada kita, mendidik anak-anak, mengelola keuangan yang ada, dan mempercayakan seluruh hal yang ada di rumah kepada seorang istri. Karena istri itu adalah jantung dalam rumah tangga. Kalau bapak kebanyakan kan di luar untuk mencari nafkah. Rajin mengatur rumah tangga, perempuan yang rajin, penolong bagi suaminya. Dan kebalikannya, perempuan yang malas merongrong suaminya. Jangan kita menjadi perempuan yang malas, seorang istri yang malas. Jangan kita menyusahkan suami di saat suami dalam kesusahan, di saat suami sedang sakit, kita paksa untuk ikut melakukan hal-hal yang pekerjaan dalam rumah. Kalau dibantu, puji Tuhan, haleluya. Jangan jadi wanita yang malas, Bapak Saudara. Buat wanita maksudnya ini ya, terlebih harus rajin. Karena istri harus bisa bantu suami dalam keadaan apapun. Karena kita nggak tahu, kita harus selalu melihat bahwa ada hal-hal suami itu nantinya pasti dalam keadaan yang tidak baik, sakit, bangkrut, atau meninggalkan kita. Jadi kita harus menjadi perempuan yang kuat dalam setiap keadaan. Perempuan yang baik itu akan jadi penolong buat semua suaminya dalam keadaan apapun itu. Mari mari wanita-wanita yang ada di Makedonia, kita jadi istri yang baik, ibu yang baik, wanita yang berhikmat. Amin. Minta pertolongan Tuhan, biar Roh Kudus selalu penuhi setiap kita, membimbing kita bagaimana menjadi seorang istri yang baik, seorang ibu yang baik, supaya kita menjadi pendidik-pendidik yang baik bagi anak-anak kita, supaya anak-anak kita juga meraih hal-hal yang baik dari didikan orang tua. Saya sering katakan kepada anak-anak bahwa mama papa tidak punya warisan yang indah, yang baik, tapi mama papa ingin memberikan bahwa ayo anak-anak, warisan yang takut akan Tuhan, warisan yang benar-benar memahami, mengenal, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, memahami isi dari kebenaran firman Tuhan. Kalau masalah keuangan, masalah kepintaran, pekerjaan, nanti Tuhan akan sediakan bagimu. Mama papa gak sediakan itu. Dan saya bersyukur gitu. Seperti kakak sore ini harusnya ada buka bersama dia izin. Enggak, kakak mau ikut memaja ibadah. Karena minggu kemarin, Kamis kemarin kakak nggak datang ibadah, gitu. Nggak apa-apa ya Maya, kakak sudah bayar. Loh, nggak apa-apa. Gitu. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur. Dan semoga harapan saya dan suami, anak-anak
boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Begitu juga seluruh sidang jemaat, seluruh anak-anak muda di tempat ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang nanti menjadi kepala bukan menjadi ekor, anak-anak yang luar biasa, sukses, penuh keberuntungan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Mungkin ini sekedar sharing yang boleh saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita boleh cakap menjadi wanita atau istri yang baik bagi pasangan kita masing-masing. Dan biarlah Bapak Gembala akan melengkapi kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Selamat sore, shalom. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa, manis bagi khususnya kaum wanita, ya, menjadi ibu, menjadi wanita, menjadi istri yang takut akan Tuhan. Amin. Ya, semua memang kita harus menjaga, ya, menjaga penampilan kita, amat terlebih menjaga kehidupan kerohanian kita, karena dari dalam terpancar, ya, bagaimana seorang yang takut akan Tuhan. Amin. Memang menjadi kerinduan dan doa kami sebagai gembala agar anak-anak muda itu menjadi anak-anak yang melekat kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu, ya, jangan nanti kita lihat, oh biar aja nanti anakku besar jadi pemuda. Jangan. Hidup takut akan Tuhan dimulai dari masa kecil, ya. Kadangkala kita sebagai ibu, sebagai orang tua itu mungkin terlalu keras untuk mendorong anak-anak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya mungkin saat itu kita kewalahan, tetapi kita akan melihat hasilnya, ya. Saat kita nggak ada, kalau anak-anak itu hidup takut akan Tuhan, karena kita juga hidup takut akan Tuhan, dan kita mendorong mereka. Saat kita nggak ada, kita pergi mungkin ke satu tempat, atau kita mungkin dipanggil Tuhan, mereka tetap hidup di dalam Tuhan dan setia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, firman Tuhan yang mengingatkan kita sebagai kaum wanita, ya, menjadi penolong, ya, yang dapat menjadi berkat baik di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan di dalam pelayanan yang ada. Mungkin kita tidak bisa melayani seperti ibu-ibu yang lain, ibu-ibu muda, tetapi ibu-ibu yang ada, kita boleh menjadi penopang keluarga. Amin. Dan pelayanan yang ada. Tuhan Yesus memberkati Guneken. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan baik. Tuhan baik. Terima kasih. Haleluya. Jadikan kami anak-anak-Mu yang hidup takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang menjadi berkat, sehingga nama Yesus yang dipuji dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Ku mau hidup seluruh kehendak-Mu Tuhan. Ku mau hidup seluruh kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku
sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan dari kehidupan kita. Haleluya. Kita mau serahkan seluruh hidup kita sama Tuhan, agar Tuhan selalu pakai kita menjadi pribadi selain berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak. Pakai kami Tuhan sebagai istri, sebagai ibu dalam keluarga kami. Haleluya, haleluya. Ku mau cinta Yesus lebih dari semua. Ku tak dapat membalas. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Sebentar Bapak Gembala akan tutup dalam doa berkat. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas, ku tak dapat membalas kasih Tuhan. Ku tak dapat membalas. Sekali lagi katakan, ku tak dapat balas kasih-Mu Tuhan. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam hari ini Tuhan. Haleluya. Biarlah Engkau jadikan kami Haleluya. anak-anak-Mu yang menjadi penurut kebenaran firman Allah sesuai dengan bidang kami masing-masing, tugas kami masing-masing Haleluya. selaku seorang istri, suami, anak, hamba, apapun kondisi kami, dimanapun kami berada, Tuhan memberkati kami. Tuhan menolong kami, menguatkan kami, memberikan kepada kami anak-anak Tuhan yang mau menjadi pelaku firman, bukan saja pendengar firman, sehingga hidup kami dibenarkan karena apa yang kami buat merupakan perbuatan-perbuatan ilahi, perbuatan-perbuatan yang menyukakan hati Tuhan, seturut kehendak Tuhan. Kami boleh mengasihi istri kami, istri boleh menghormati suami, demikian juga kami dalam mendidik anak-anak kami. Oh haleluya, kami boleh mendidik mereka dengan kasih sayang dan lemah lembut. Anak-anak menghormati orang tua, menurut apa kata orang tua, semua merupakan sinergitas yang baik dalam rumah tangga, sehingga keluarga kami menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan. Tuhan memberkati keluarga Ibu Niken, Pak Wanto, memberkati keluarga Bu Paini, Pak Slamet, memberkati keluarga Bu haleluya, Bu Supatmini dan Pak Samsuri. Tuhan memberkati juga Pak Kardi juga, haleluya.
Engkau memberkati keluarga kami, hamba-Mu, keluarga Pastori, dan memberkati anak-anak kami yang datang malam hari ini, baik haleluya Ibel maupun Angelika, Yosua, kami semua, kami mau menjadi pelaku firman. Kami tunjukkan dalam sikap hidup kami dalam rumah tangga yang ada, sehingga keharmonisan rumah tangga kami berdampak kepada keluarga-keluarga di sekitar kami, dan nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan, berdampak kepada rekan-rekan kami sekantor atau sekenalan kami dimanapun kami berada, sehingga mereka boleh melihat perilaku hidup kami, mereka tertarik, dan apa yang mereka lihat, mereka saksikan bahwa di dalam rumah tangga kami ada Yesus, ada Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan kami, membuat haleluya kesaksian yang hidup, banyak jiwa dimenangkan lewat perilaku hidup kami. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih malam hari ini kami yakin dan percaya Tuhan bekerja dan memberkati kami. Apa yang kami haleluya terima saat malam hari ini, bukan kami saja yang datang malam hari ini. Haleluya, anak-anak Tuhan yang mungkin nanti akan melihat atau menyaksikan lewat tayangan YouTube yang ada, mereka pun juga diberkati, boleh menjadi berkat bagi setiap pendengar, penyaksi, sehingga semua kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini biar Tuhan berkat-Mu ada atas kami semua. Saudara kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat Allah dilimpahkan atas kita, dan terimalah segala berkat Tuhan itu, berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita bawa pulang berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang berkasih Tuhan katakan amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.